Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali dengan sapaan gembala, kita akan merenungkan firman Tuhan yang bertemakan apa yang kamu konsumsi hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih pada hari ini ketika Tuhan kembali memberi kami kesempatan untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah setiap kami dengan hati yang mau mendengar agar firman-Mu sungguh boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Saudaraku, siapa dari antara kita yang tidak suka makan roti dan telur? Roti yang hangat dan telur mata sapi rasanya adalah makanan sederhana, tetapi makanan ini selalu akan menggugah selera kita. Menurut jurnal kesehatan, seorang dengan berat badan sekitar 57 kilo harus berlari sejauh 8 km selama 30 menit hanya untuk membakar kalori dari satu porsi sarapan yang sesederhana ini. Lalu pertanyaannya adalah, apakah saya pantas menyantap makanan sebanyak ini? Apakah saya bijak dalam apa yang saya izinkan untuk masuk ke dalam tubuh saya ini? Ilustrasi ini sangat sederhana, tetapi ini mengena. Karena apa yang kita masukkan di dalam tubuh, itu akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Jika kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, dan atau mungkin mengkonsumsi makanan secara berlebihan, maka hasilnya adalah penumpukan lemak, gangguan metabolisme, hingga masalah kesehatan lainnya yang lebih serius. Tapi sebaliknya, meskipun kita mengkonsumsi makanan yang sehat, namun kalau kita tidak pernah beraktivitas, kita tidak pernah bergerak, maka saya rasa semuanya juga akan menjadi sia-sia. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Apa yang kita konsumsi setiap hari? Apakah hari ini kita sedang dan terus memberi makanan pada pikiran dan juga pada jiwa kita dengan hal yang benar atau yang keliru, dengan hal yang mulia atau sebaliknya dengan hal yang tidak terhormat, dengan hal yang kudus atau dengan sesuatu yang cemar? Apakah hari ini aku mengisi hidupku dengan sesuatu yang membangun atau justru menghancurkan, merusak? Mari kita renungkan ya. Apakah kita membaca firman, kita ikut persekutuan, kita mengisi diri kita dengan hal-hal yang baik? Apakah kemudian kita juga melakukan apa yang firman Tuhan katakan? Saudaraku, ini adalah standar makanan rohani kita. Ini yang seharusnya kita konsumsi setiap hari. Sama seperti tubuh kita. Tubuh kita perlu makanan yang baik, makanan yang bergizi. Tubuh kita perlu olahraga. Jiwa dan pikiran kita juga perlu asupan yang sehat. Lalu setelah itu
ya harus digunakan. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita, ini harus digunakan untuk berkegiatan. Paulus menutup dengan ayat yang ke-9. Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, lihat padaku, lakukanlah itu. Saudaraku, kita diingatkan, kalau kita hanya mendengar khotbah, kalau kita hanya membaca firman, ikut persekutuan, namun kita tidak melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu seperti apa yang terjadi. Kita makan mungkin makanan yang sehat, namun kita tidak bergerak, kita tidak mengaplikasikannya. Karena itu nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita bukan tidak mungkin akan menumpuk tanpa fungsi. Sama seperti makanan jasmani, makanan rohani juga harus kita pilih sedemikian rupa. Ya, jangan kita biarkan pikiran kita ini dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik, yang kemudian justru akan membuat kita sakit. Pilihlah sesuatu yang baik, pilihlah hal yang benar, hal yang murni, hal yang adil, suci, manis, dan juga patut dipuji. Dan ketika kita bukan hanya mengisinya, tetapi kita kemudian menghidupinya, maka seperti janji Paulus di dalam ayat yang ke-9, Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, saat ini kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami supaya kami bijak untuk memberikan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ampuni kami justru ketika kami mengizinkan hal yang tidak baik itu masuk dan kemudian merusak kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami boleh terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi teladan dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.